Oke, kita lanjut lagi. Di video kali ini kita akan coba masuk membuat komponen navbar ya dari desain website kita yang ada di Figma ini. Ya, sudah sebelumnya saya sudah buat ya desainnya. Yang pertama navbar. Oke. Kalau kita lihat teman-teman, navbar itu terdiri dari beberapa div di dalamnya ya. Ada div yang di luar paling luar ini ya, yang kotak ini ya, yang ini nih ya. Lalu ada div flexbox-nya yang ini nih ya, tulisan untuk flexbox-nya sama div untuk home, about, explore, dan kontak ya, untuk menu-menunya lah ya. Nah, kita akan coba buat implementasikan ya. Secara wireframe atau secara kerangka atau secara sketsa itu dia terdiri dari div yang dalamnya ada div lagi gitu ya, yaitu div untuk flexbox, tulisan flexbox, dan div untuk tulisan atau pembungkus untuk menu-menunya, yaitu home, about, explore, dan kontak ya. Oke, kita buat dulu tag HTML-nya ya. Ini file kita tadi ya, ini tampilannya ya, masih hello world ya. Kita lanjut, ini kita hapus dulu, kita kasih komentar dulu. Yang pertama kita kasih keterangan navbar section lah ya, ya biar enak tulisannya ya, biar nanti ketahuan gitu ya ke depannya, biar kalian nggak bingung. Navbar section karena komponen yang kita buat cukup banyak nih, nanti codingannya juga cukup banyak ya. Oke, navbar section itu yang pertama adalah kita buat dulu tag A-nya ya. Tag A itu ya kita harusnya ini aja ya, lalu kasih kelas, kelasnya logo gitu ya misalnya, kelasnya logo. Oke, lalu kasih aja tulis flexbox ya. Oke, jadi yang pertama, oh sorry sorry sorry, ini dia dibungkus dalam div tadi ya, divnya namanya nav container ya. Kita tulis juga ya navbar ya, nav, sorry, komponen nav, ini navbar namanya. Nah, gini aja ya. Jadi ada tag namanya nav dalam dalam ini ya. Nav ini sebenarnya mirip dengan div, sama ya. Jadi tag nav ini untuk memberitahu aja bahwa yang kita buat tuh adalah navbar. Tapi sebenarnya dia div sebetulnya ya. Dia merupakan tag div sebetulnya ya, atau tag pembungkus. Nah, ini tag A-nya kita masukin dulu aja ke dalam. Ya, tapi sebelum itu kita buatin dulu sebuah div namanya nav, apa nih? Nav container kali ya. Ya. Nah, baru di dalamnya kita masukin tag A, lalu sama si apa, UL-nya ya. Kita kasih aja nav kelasnya ya. Lalu di dalamnya ada LI ya. Yang dalamnya LI itu ada tag A. Sehingga nanti bisa diklik dia nanti ya. Ini kita tulis aja misalnya ini adalah home. Ya, lalu tag LI ini kita copy paste aja ya, Ctrl C ya. Copy paste sebanyak 4 kali ya tadi ya. Ya, ada home, ada about, ya. Lalu ada apa tadi, explore ya kalau salah ya. Explore sama kontak. Ya, oke. Nah, itu navbar kurang lebih tampilannya begini, ya kan? Jadi kalau kita lihat dia cuma ada tulisan flexbox, home, about, explore, kontak, begitu aja kan? Ya. Nah, ini kita save, sorry, jangan lupa di save ya. Lalu tampilannya akan seperti berikut, tuh, ya. Kalau sudah kita kasih box sizing, maka titik-titik di UL-nya udah nggak ada nih, karena dia masuk ke dalam. Sebenarnya ada, dia masih kelihatan, cuma masuk ke dalam gitu ya. Kalau kita coba, kita komentar dulu dah. Tuh, ya, coba kita save. Oh, sorry, margin sama paddingnya ya mungkin ya. Nah, itu sebenarnya ada tuh, ada apa namanya, ada bintik-bintiknya gitu ya. Cuma karena kita kasih margin dan paddingnya 0, maka dia masuk ke dalam gitu ya. Nanti kita akan hilangin sih, ya, tenang aja. Ya. Oke, ini gini dulu deh, margin sama paddingnya kita komentarin dulu dah, biar kalian nggak bingung ya. Tadi kan titiknya ada ya. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk ke CSS-nya, karena ini kurang lebih hanya ini aja tulisannya kan. Ya. Nah, selanjutnya di tag styling ini kita coba kasih, pertama adalah UL-nya ya. UL kita kasih list style, jadi kita hilangin dulu ya. Kita kasih none, lalu kita save, nanti titik-titiknya akan hilang tuh ya.
akan hilang ya. Nah, ini kita close dulu aja ya sidebar ya. Dengan cara diklik aja ya. Lalu ini aku tampilin di samping supaya kelihatan lah. Nah, biar set by set gini ya, jadi enak ya. Nah, oke, set by set gini kan lebih enak gitu ya nulisnya. Oke, ini udah. Lalu kalau udah UL-nya kita lanjut ke, karena di dalam kita ini ada tag A juga ya, ada tag A, maka tag A-nya kita setting dulu ya. Kita bikin, ini masih ada garis bawahnya, kita hapus ya, text decoration none ya. Kita save, maka garis bawahnya akan hilang ya. Lalu warnanya kita ubah dulu ke hitam deh ya, biar enak nanti. Hitam itu kodenya 000. Kalau kita save, nanti colornya akan berubah jadi warna hitam ya. Nah, kalau udah, baru kita bikin styling untuk navbarnya. Kita kasih komentar dulu ya, kasih komentar di CSS tuh dengan cara kamu tekan tombol Ctrl ya, kemudian sama tombol ini nih, yang yang anak tanda tanya atau garis miring. Jadi dia akan muncul akan muncul seperti ini, akan muncul seperti berikut. Nah gitu ya. Jadi tombol Ctrl kemudian kamu tekan ini nih, yang aku bilangnya sih garis miring ya. Itu akan menghasilkan tombol komentar ya. Ini pun sama dengan HTML, cuma simbolnya beda ya. Kalau CSS komentarnya begini, kalau HTML komentarnya itu akan begini tuh simbolnya ya. Dia ada sama dengan atau kurang dari atau sama lebih besar dari gitu ya. Jadi kita hapus lagi aja. Oke, kita tulis di sini keterangannya navbar. Ya, atau navbar section sama aja lah. Navbar aja ya biar singkat ya. Oke, selanjutnya kita coba lihat sisi navbarnya ya. Kalau kita lihat navbarnya itu yang pertama ada kelas namanya navbar ya. Kita ambil dulu kelasnya navbar. Ya, navbarnya kita ganti dulu background color deh. Background colornya kita ambil warnanya warna ininya ya. Nah ini dia warnanya, kita bisa ambil warnanya itu adalah ini nih, 6200 AF. Kita copy aja ya, atau Ctrl plus C sama aja ya. Kita copy aja sini, tambahin tanda pagar depannya ya. Habis itu kita save, lalu kita lihat ya udah muncul tampilannya ya. Kita sampingin dikit, gitu dah, cakep dah ya. Oke, backgroundnya udah, jadi kita kasih font size juga, jangan lupa ya. Font size dia ada opacity kalau salah, opacity-nya kita kasih opacity 0,8 aja lah, biar nggak terlalu transparan banget gitu. Lalu kita kasih font size-nya itu 16 aja ya, 16 pixel, biar nggak gede-gede ya. Kita save coba ya, tampilannya seperti itu. Lalu kita kasih position fix. Position fix itu fungsinya supaya ketika nanti dia di scroll ya, ini nggak apa-apa begini dulu, nggak apa-apa ya. Ketika nanti dia di scroll nih ya, itu navbarnya tidak akan ngikut gitu ya, navbarnya akan ngikut ya. Bentar, lupa aku. Nah ini dia, ini navbarnya dia akan ikut nih, yang paling atas ini ya nih. Jadi seperti bentar, kayak gimana ya kita jelasinnya. Kita buka GitHub nih. Oh enggak, dia enggak fix nih. Kita cari yang fix. Stripe, coba jelasin fix itu agak bingung juga nih. Nah ini fix kayak gini nih. Jadi navbarnya itu, ini kan navbar yang atas nih kan. Ketika kita scroll, nah navbarnya itu nggak hilang, nggak ketutupan scrolling gitu ya. Jadi tetap muncul. Nah itu namanya position fix. Jadi membuat elemen ini satu dimensi di depan, dan dia akan fix gitu ya, nggak akan berubah ya komponennya. Itu kurang lebih seperti itulah ya.
Oke, ini website kita bermasalah nih. Ini tampilannya masih begini setelah dikasih fix. Ya udah kalau kayak gitu kita kasih width-nya kita buat 100% aja. Supaya nanti dia pas ke ujung tuh. Jadi balik lagi kan. Oke, tampilannya udah seperti ini ya. Dia akan ke ujung ya seperti itu ya. Ini padding marginnya kita hidupin lagi ya, jangan lupa. Kalau nggak dia akan kepotong. Tuh, ini kan pas ya. Oke. Jadi ya, margin paddingnya jangan lupa ya dibuat 0 di bagian selektor bintangnya ini. Oke, navbarnya sudah. Selanjutnya kita ngapain nih? Ya, ini kita kecilin dulu. Bentar. Ini live coding banget ya. Selanjutnya adalah coba kita lihat HTML-nya. Oh, ada nav container. Oke. Ambil dulu. Tapi nav container itu ada di dalam, dia parentnya navbar ya. Jadi navbar dulu baru nav container. Ya udah kita masukin dulu nih. Kita ambil navbar dulu baru nav container. Oke, nav container itu berarti yang di dalam. Ya, pembungkus di dalamnya. Ya. Kalau kamu lihat websitenya kita ini ya, dia yang ini nih mana nih kita perbesar dulu. Nah, yang ini, yang paling luar yang ini nih, ini yang kotaknya abu-abu terang, itu kan tadi adalah navbar, div navbar ya. Nah, lalu div yang nav container ini adalah kotak yang ini nih, yang dalam nih, ini nih, ya. Nah, gitu. Jadi kita buatin lagi kotak dalam supaya apa? Supaya nanti displaynya kita bisa buat ketengahin, itu navbarnya, ya. Jadi dia bisa ngikut nanti teks yang dalamnya tuh langsung ke tengah, gitu ya. Nah, itu jadi konsepnya begitu kalau flexbox ya. Mainnya di kotak-kotak aja tuh, kotak-kotak ya. Nah, kita balik lagi ke website kita ya seperti biasa. Oke, di sini navbar udah kita ambil, baru kita kasih display flex. Ya, supaya dia ke samping nanti dia ke samping kita save dulu. Dia akan ke samping tuh, akan saling menyamping ya. Oke, selanjutnya kita kasih justify content lah. Justify content itu center, supaya nanti dia ke tengah. Ya, bukan center, sorry, space between ya. Space between. Ya, supaya masing-masing di kanan dan di kiri gitu maksudnya. Jangan center dong, kan di desain kita itu dia kanan kiri ya. Lanjut, lalu kita bikin align item supaya dia pas tengah ya, sisi apa crossingnya ya. Nah dia akan ke tengah tuh ya, ini akan pas. Lalu kita buat margin itu terlalu ke pojok ya. Kita buat margin 0,45 pixel lah, coba. Nah, ya udah pas lah ya. Kita mirip-mirip dengan website kita ya. Ini ketutupan atasnya nih. Ya, kurang lebih mirip-mirip. Lalu apa lagi nih? Oh, kasih padding. Paddingnya kanan kiri ini masih mentok nih atasnya. Kasih 20 pixel 0. Atas bawah maksudnya 20 pixel itu atas bawah. Kanannya kanan kirinya 0 aja gitu ya. Oke, navbarnya udah beres. Selanjutnya apa lagi nih? Kita lihat dulu ya HTML ya. Navbar ada A, ada nav, UL nav ya. Kita ambil navnya dulu deh. Ya. Karena kita mau ngatur ininya dulu supaya dia saling ke samping gitu ya, nggak ke bawah begini. Ya. Oke, navnya itu kita buat display flex ya, supaya dia ke samping. Ya, dia ke samping tuh, ya kan, udah akan ke samping. Ya. Nav ini kelasnya UL ya. Jadi kita ambil UL-nya. Lalu kita ambil A-nya, ini masih pada dempet-dempetan nih, kurang enak lihatnya. Ambil nav A. A ini kan ada di dalam parentnya adalah si nav kan. Jadi untuk ngambil si A sebenarnya bisa langsung ngambil A. Cuma lebih baik jangan begitu ya, ambil lah ya. Tetap kamu ambil parentnya ya. Parentnya dulu ambil, baru tag yang pengen diambil apa ya. Supaya bobotnya itu eh, menang dia bobotnya gitu ya. Oke lanjut, jadi kita kasih padding right aja ya. Padding right berapa nih? 20 pixel maybe. Ah ya udah mantap tuh ya. 20 pixel, oke udah pas. Cuma tulisannya apa harus diubah dulu nih ya. Tulisannya hitam begini kali ya. Coba kita lihat apakah benar hitam. Oh putih dia ya. Oke, kita
Kita ubah tampilannya deh jadi putih ya. Ya adanya di sini, coba kita kasih color warnanya putih. Ya dia akan putih ya. Tuh. Oke, sip, mantap ya. Lalu apa lagi nih? Warna putih, oke. Tapi lebih baik kita kasih dua-duanya deh. Kita close deh. Kita mau ngasih dua-duanya flexboxnya sama tulisan ini ya, menunya juga. Oke, dia dibungkus di dalam. Coba kita jajal dulu ya. Dia dibungkus dalam nav container. Berarti nav containernya kita kasih color sama. Oh, ini flex nih. Aku ada suka-suka lupa. Ah, nggak bisa tuh. Ya, karena dia div ya, bukan ke komponennya langsung. Ya udah kita kasih salah satu aja ya. Nggak apa-apa ya. Ya ini dulu, nanti baru yang flexboxnya nih nanti. Ya. Oke, udah. Lalu selanjutnya ngapain lagi? Ini nav A udah, oke. Kita selanjutnya, oh kalau di hover kita ini nih. Kalau misalnya ini di hover, tulisannya berubah. Kita ganti aja hover, ya. Colornya kita ubah ke warna apa nih misalnya nih. Warna ini aja nih, B3, B3, FF. Ini kayak, kalau nggak salah kayak ungu gitu, ya. Aku demen, saya suka warna ini nih, karena sering dipakai, ya, jadi ingat. Nah, dia akan seperti itu tuh, akan ke hover dan berubah warnanya ya. Tapi kita jangan lupa kasih transition. Transitionnya 0,2 aja ya, masa terlalu ini ya. Nah, dia akan ada transition tuh kurang lebih ya. Nah, cakep udah. Ya. Terus sama flexboxnya juga dapat dapat ya, karena flexboxnya juga menggunakan tag A kan. Ya. Oke, selanjutnya kita urusin flexboxnya nih. Belum beres nih flexboxnya. Dia ada di dalam nav container tadi. Kalau kalian ingat, lalu dia tag logo, ada kelas logo. Ya. Yang pertama nav container, baru ada kelas logo kan. Tuh. Jadi parentnya dulu ambil, ingat ya. Baru di bawahnya ada logo. Ya, kelas logo. Oke, ini kita mau apain nih? Ini udah pas ya, udah ke tengah. Font size-nya mungkin kita gedein ya. Font size-nya 20 pixel. Biar agak gede. Oke, udah. Kita kasih color. Colornya warna apa nih? Warna putih. Ya, biar warna putih ya. Ini font, kita buat font weight nih. Biar agak tebel ya. 600 ya. Nah, biar agak tebal tuh. Ya. Oke, sip. Nah, ini udah jadi nih. Nah, baru udah jadi tuh. Gitu aja kan. Oh, kita kasih hover juga deh untuk yang logo nih. Biar samaan gitu ya. Tadi kan kurang kelihatan tuh ya. Walaupun ini sebenarnya ada tuh. Ya, seperti ini. Tapi kita tambahin deh hover. Saya colornya warna apa nih? Saya warna ini aja yang kita ambil ya. Cuma lebih dalam. Lebih dalam. Kita klik dulu. Mana sih? Oh, ini kita ini dulu. Nah, ini kita kasih agak gelap lah. Ya, kurang lebih segitu coba ya. Ah, gitulah. Ya, kurang lebih begitu. Ya, kalian mau pilih warna apa bebas lah, terserah ya. Tapi baik ungu deh. Kenapa jadi lama di warna nih? Ah, gini dah warna ini. Ah, udah. Nah, cocok dah. Udah mantap. Ya. Nah, itu untuk navbar tuh udah jadi ya. Kelar ya. Ya, 18 menit, 15 menit lah kurang lebih kita bikin navbar ya. Gak apa-apa sambil pelajari. Navbar sudah jadi, tapi ini belum responsif ya, teman-teman ya. Kalau kita kecilin ukurannya, itu ukurannya belum responsif nih sebetulnya. Nanti kita masuk di materi responsif mobile, kita akan pakai media query ya, tapi itu nanti aja ya. Intinya sekarang kita buat dulu sama persis seperti desain Figma-nya dulu lah, intinya gitu ya. Oke, navbarnya sudah beres dan sudah sama persis sepertinya ya, terlihatnya ya. Tampilan sudah sama persis ya. Nanti selanjutnya kita akan bikin di video berikutnya kita akan bikin yang hero section-nya nih atau heading-nya kan, yang selanjutnya ya. Nah, komponennya udah jadi. Kalau kita rangkum, ya kita lihat lagi fire lagi. Wireframe-nya, ya konsepnya sama ya seperti wireframe kita ya. Jadi kalau kita lihat HTML-nya, pertama ada div navbar dulu, div yang punya kelas navbar atau di sini kita tulisnya nav ya. Nah, yang nav itu yang maksud yang ini nih yang luar, ya kotak yang ini.
Lalu ada div namanya dengan kelas nav container. Nav containernya gini. Nih, yang ini nih, yang kotak dalamnya nih, ya. Yang membungkus tulisan flexbox dan menunya, gitu ya. Kemudian ada tag A, ya tag A yang ini, ya tulisan flexbox tuh, ya. Dan UL, yaitu menu-menunya tadi itu. Kita buat menggunakan UL. Mungkin pertanyaannya bisa nggak dibuat pakai tag lain? Bisa juga sebetulnya. Cuma nanti agak ribet. Lebih baik kalau kalian pengen bikin menu bar seperti ini, itu bikinnya pakai UL yang dalamnya ada LI aja. Biar nanti sekaligus dia, gitu ya. Ketika diubah displaynya ke flex, dia akan ngikut semua tuh, kayak tadi kan. Jadi lebih cepat gitu ya buatnya, gitu ya. Dibandingkan menggunakan tag-tag lain, gitu ya. Ini dalamnya ada tag A dalam LI, ya supaya apa? Supaya bisa diklik. Kalau kita hover seperti ini, itu kursornya berubah jadi tanda telunjuk tuh. Itu artinya bisa diklik, ya, begitu. Oke, itu aja mungkin video kali ini, ya. Kita lanjut ke video berikutnya membuat apa namanya? Ini ya hero section ya. Sekian terima kasih.